Bayangkan tiga negara besar di dunia Islam membuat satu kesepakatan pertahanan bersama. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan kini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari mereka akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Prinsip pertahanan kolektif ini mirip dengan skema pertahanan negara-negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Kesepakatan ini ditandatangani di Mekkah pada 7 Agustus 2026 dalam sebuah pertemuan yang disebut Makkah Joint Defense Agreement. Lalu, apa sebenarnya isi fakta ini? Dan mengapa kerjasama pertahanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menjadi penting bagi keamanan kawasan? Kesepakatan ini lahir setelah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, memenuhi undangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, untuk berkunjung ke Kerajaan Arab Saudi. Pertemuan berlangsung pada 7 Agustus 2026, bertepatan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Di Mekah, keduanya diterima oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, di Al-Safa Palace. Pertemuan tersebut kemudian menjadi forum yang disebut sebagai Makkah Al-Mukarramah, Summit for Joint Defense. Dalam pertemuan ini, ketiga negara membahas hubungan strategis mereka, termasuk hubungan pertahanan yang selama ini sudah terjalin, serta sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama. Namun, yang paling menarik perhatian adalah keputusan untuk menandatangani Makkah Joint Defense Agreement. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Mohammed bin Salman dari Arab Saudi, Recep Tayyip Erdogan dari Turki, dan Muhammad Shehbaz Sharif dari Pakistan. Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menekankan bahwa hubungan mereka dibangun di atas sejarah panjang, ikatan persaudaraan, solidaritas Islam, serta kepentingan strategis yang sama. Tetapi, inti kesepakatannya ada pada satu klausul penting. Setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Artinya, ketiga negara membangun konsep kolektif deterrence atau penangkalan bersama. Tujuannya adalah meningkatkan biaya dan risiko bagi pihak manapun yang mempertimbangkan tindakan agresi terhadap salah satu anggota. Jadi, ketika satu negara menghadapi serangan bersenjata, serangan tersebut tidak lagi dipandang sebagai persoalan bilateral semata, tetapi menjadi persoalan yang menyangkut ketiga negara. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah posisi Arab Saudi. Arab Saudi memiliki posisi strategis di Timur Tengah, sekaligus menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik utama di kawasan. Kedua adalah Turki. Turki merupakan anggota NATO dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di persimpangan Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Sementara Pakistan merupakan negara dengan kekuatan militer besar di Asia Selatan dan memiliki pengalaman panjang dalam kerja sama pertahanan dengan Arab Saudi. Dengan bergabungnya tiga negara ini dalam sebuah mekanisme pertahanan bersama, kerjasama tersebut memiliki dimensi strategis yang cukup luas. Namun, penting dicatat, pernyataan kesepakatan yang diumumkan tidak berarti ketiga negara otomatis membentuk satu angkatan bersenjata bersama. Isi yang ditegaskan adalah penguatan kerjasama pertahanan dan peningkatan deterrence atau daya tangkal bersama. Kesepakatan tersebut juga menyebutkan perlunya meningkatkan seluruh aspek kerjasama pertahanan di antara ketiga negara. Jadi, cakupannya tidak hanya mengenai respons terhadap serangan, tetapi juga penguatan hubungan pertahanan secara lebih luas. Kesepakatan ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika keamanan di kawasan. Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai konflik dan ketegangan geopolitik. Di sisi lain, Turki memiliki kepentingan keamanan yang luas, mulai dari kawasan Timur Tengah hingga Laut Hitam. Pakistan sendiri berada di kawasan Asia Selatan yang memiliki dinamika keamanan tersendiri. Karena itu, kerjasama tiga negara ini membawa pesan bahwa ketiganya ingin memperkuat kemampuan untuk saling memberikan dukungan dalam menghadapi ancaman keamanan. Dalam pernyataannya,
Ketiga negara juga menegaskan bahwa kesepakatan tersebut ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, bukan hanya di kawasan mereka, tetapi juga lebih luas. Dengan kata lain, fakta ini diklaim sebagai instrumen penangkalan dengan tujuan mencegah konflik dan menciptakan kondisi keamanan yang lebih stabil. Lalu, apa yang harus diperhatikan setelah kesepakatan ini ditandatangani? Yang pertama adalah implementasinya. Karena kesepakatan pertahanan akan memiliki arti strategis yang jauh lebih besar ketika diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret. Misalnya, bagaimana mekanisme konsultasi ketika salah satu negara menghadapi ancaman? Bagaimana bentuk bantuan pertahanan yang diberikan? Dan bagaimana ketiga negara mengoordinasikan respons apabila terjadi serangan bersenjata. Yang kedua adalah melihat bagaimana kesepakatan ini memengaruhi keseimbangan keamanan regional. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan masing-masing memiliki posisi strategis yang berbeda. Jika kerjasama pertahanan ini terus diperkuat, maka hubungan ketiganya berpotensi menjadi salah satu faktor baru dalam kalkulasi keamanan kawasan. Namun sekali lagi, jangan langsung menyimpulkan bahwa kesepakatan ini berarti akan terjadi perang, atau bahwa sebuah blok militer baru telah terbentuk. Yang secara resmi diumumkan adalah perjanjian pertahanan bersama untuk memperkuat deterrence dan kerjasama pertahanan. Buat publik, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika membaca berita tentang fakta pertahanan seperti ini. Jangan hanya melihat judul atau satu kalimat seperti diserang satu, diserang semua. Perhatikan juga isi resmi perjanjiannya. Apa definisi serangan, bagaimana mekanisme responsnya, dan bentuk kerjasama apa yang benar-benar disepakati. Karena dalam isu geopolitik, pernyataan politik dan implementasi kebijakan bisa menjadi dua hal yang berbeda. Jadi, perkembangan berikutnya yang layak dipantau adalah bagaimana Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menerjemahkan kesepakatan Mekkah ini ke dalam kerja sama pertahanan yang konkret. Satu hal yang jelas, 7 Agustus 2026 menjadi tanggal penting bagi hubungan strategis ketiga negara. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah menyatakan komitmen untuk memperkuat pertahanan bersama dengan pesan utama. Ancaman terhadap satu negara tidak lagi dipandang sebagai persoalan satu negara saja,